Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Idris. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai salah satu konsep di dalam Object Oriented Programming, yaitu interface. Apa sih yang membedakan antara interface dengan yang lainnya? Interface merupakan salah satu fitur di dalam konsep inheritance di dalam OOP yang sedikit berbeda dengan kemarin yang telah kita pelajari, yaitu konsep abstract class dan final class. Kemudian apa sih yang membedakan antara interface ini dengan konsep abstract class dan final class? Kita akan menguliknya di dalam tutorial kali ini. Nah, yang membedakan antara abstract class dan interface ya. Yang pertama, abstract class kemarin kita bisa mengimplementasikan abstract class dengan menggunakan keyword extends ya kemarin ya. Kita melakukan extend kemarin, kita menggunakan contoh yaitu kita telah memiliki kelas vehicle ya, kemudian kita extend atau kita turunkan menjadi kelas contohnya two wheels vehicles atau dan kita menggunakan dua kali ya kemarin ya, two wheels vehicles dan four wheels vehicles. Nah, kemudian di interface ini kita tidak menggunakan keyword extend lagi, kita menggunakan keyword yang namanya implements. Nah, kemudian juga yang membedakan antara abstract class dan interface di sini, kalau abstract class, sebuah kelas itu hanya dapat menggunakan satu abstract class ya. Ketika sebuah abstract class itu di-inherit atau digunakan di kelas yang lain, kelas yang menurunkan itu hanya bisa menurunkan satu abstract class. Dia hanya bisa menurunkan satu kelas saja. Dia hanya bisa menggunakan extend terhadap satu kelas saja. Ya. Kemudian di interface itu sebuah kelas dapat menurunkan lebih dari satu interface ya. Jadi ketika kita memiliki banyak interface, satu atau tiga, dua atau lebih dari satu interface ya, itu kita bisa menggunakan dalam satu kelas yang sama. Nah, itu tentunya lebih mudah atau lebih ringkas ya menggunakan interface karena kita bisa memilih banyak interface ke dalam satu kelas yang akan kita pakai. Nah, contohnya di sini ya, nanti kita akan kita akan melakukan praktek ya menggunakan interface dengan studi kasus seperti ini. Nanti kita akan membuat sebuah interface dengan nama font di sini ya. Di dalam font ini, interface ini akan dipakai ke dalam 4 objek, 4 kelas ya. 4 kelas yaitu kelas Xiaomi, kelas iPhone, kelas Samsung, dan kelas Oppo. Ya, kemudian kelas ini nanti akan dijadikan sebuah dependensi di dalam kelas phone user. Kita bisa lihat di sini ya. Di sini kelas phone user di dalam kelas diagram ini ya. Kita bisa melihat di dalam kelas phone user dia memiliki satu atribut ya atau satu variabel ya, yaitu phone. Nah, di sini fontnya dia adalah font dari interface ini. Ya, kemudian di setiap kelas di bawahnya ini, kelas Xiaomi, kelas iPhone, kelas Samsung, dan kelas Oppo, dia akan mengimplement interface font di sini. Ya, kita bisa lihat masing-masing kelas yang menurunkan interface font ya, dia akan memiliki fungsi yang sama dengan fungsi yang ada di dalam font. Contohnya di font dia punya power on, power off ya, kemudian volume up sama volume down. Otomatis di kelas yang menggunakan interface font, contohnya Xiaomi ini ya, dia juga akan memiliki fungsi yang sama ya. Ada fungsi power on, power off, volume up, volume down. Ya, sama ya. Dan di keempat kelas yang lain juga sama. Dia memiliki fungsi yang sama yang dimiliki oleh interface font. Nah, bagaimana implementasinya dalam codingan? Kita akan mencobanya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah project kosongan ya, yang nanti kita akan buat berdasarkan studi kasus tadi. Nah, yang pertama, kita akan membuat interface-nya dulu. Nah, untuk membuat interface,
kita akan buat kelas yang sama dengan nama interface-nya. Kita namakan kelas interface yaitu Fountain Java. Nah, di sini cara membuat interface yaitu kita menggunakan keyword interface ya, interface font. Nah, seperti ini. Kita telah memiliki interface font. Nah, biar interface-nya ini bisa diakses secara publik, kita bisa menambahkan modifier public. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kita lihat di font di sini, dia memiliki dua atribut yaitu max volume sama min volume. Oke ya, kita tambahkan di sini integer max, kita kasihkan konstanta ya, huruf besar semua, max volume ya, bisa kasihkan 100, kemudian integer min volume sama dengan 0. Oke, seperti ini ya, max volume, min volume. Kemudian dia memiliki 4 fungsi atau metode yaitu power on, power off, volume up, volume down. Nah, di dalam interface kita tidak boleh membuat metode ini memiliki body seperti halnya abstract class kemarin ya. Di dalam abstract class kemarin kita memiliki abstract method dan abstract method itu tidak boleh memiliki body. Nah, berikut ini juga sama di dalam interface font, dia memiliki fungsi atau metode yang tidak boleh memiliki body. Ya, kita bisa buat 4 ini. Power on, nah, kita kasihkan void ya, void power on. Nah, seperti ini. Kemudian void power off, kemudian void volume up ya, kemudian void volume down. Kan? Oh, pakainya ini ya, camel case ya. Volume up, power off, volume up, dan volume down. Nah, kemudian untuk volumenya kita bisa melewatkan integer di sini. Volume. Biar nanti bisa dijadikan fit ya, masukan terhadap volume yang akan diberikan. Seperti ini ya. Nah, inilah interface yang kita buat ya, interface font yang sesuai dengan Studica seperti ini. Jadi saya ingatkan lagi, di dalam interface itu tidak boleh memiliki fungsi yang memiliki body. Nah, fungsinya seperti apa ya? Seperti ini. Ya, mungkin biar lebih sesuai dengan kaidah ya di sini. Oh, ini plus 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 semua, berarti di sininya public semua ya. Kaidah penulisan dari dalam kelas diagram, simbol plus itu nilainya adalah public ya. Kita jadikan public semua. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan menggunakan interface font ini ke dalam 4 kelas, yaitu kelas Xiaomi, kelas iPhone, kelas Samsung, sama kelas Oppo. Kita buat masing-masing dari kelas tersebut. Xiaomi, Java, ya. Nah, contohnya satu dulu ya, kelas Xiaomi. Ya, kita buat kelas Xiaomi. Kelas Xiaomi ini melakukan menggunakan kelas interface yaitu atau disebut sebagai mengimplement kelas interface. Nah, cara menggunakannya yaitu di kelas Xiaomi ini kita masukkan keyword implements font. Nah, efeknya ketika kita melakukan implements dari font ini ya,
ini di kelas Xiaomi harus melakukan override terhadap fungsi-fungsi yang ada di dalam interface phone. Ya, fungsi 4 ini harus di override ke dalam kelas Xiaomi. Ya, kita jadikan override ya, penanda override. Yang pertama adalah public void power on. Nah, kita bisa isikan bodinya yaitu system out println Xiaomi berhasil dihidupkan ya. Xiaomi dihidupkan aja. Xiaomi dihidupkan. Nah, kemudian override juga public void power off. Kita jadikan system out println Xiaomi dimatikan. Kemudian override yang ketiga yaitu fungsi public void apa di sini volume up ya, volume up, dimana volume up itu ada argumennya yaitu integer volume ya. Kita bisa menambahkan dia akan mencetak volume Xiaomi volume dinaikkan sebesar ya, sebesar tambahkan di sini volume. Oke. Kemudian override juga public void volume down sama argumen atau parameternya yaitu integer volume. Nah, kita bisa masukkan di sini. Diturunkan ya. Oke. Kemudian kita lihat di sini dia punya dua variabel ya, yaitu volume sama is power on. Nah, kita tambahkan di sini integer volume. Ya. Kemudian di sini boolean ya, boolean is power on. Is power on. Nah, kemudian kita ikuti modifiernya di sini. Kalau minus di sini berarti modifiernya adalah private. Oke. Nah, volumenya di sini bisa kita masukkan bahwa volume di sini akan kita assign ke dalam variabel volume di sini. Ya. Berarti this volume sama dengan volume. Dan juga di sini this volume sama dengan volume. Nah, kemudian tentunya kita bisa komparasi antara nilai volume ini terhadap yang sudah kita define nilainya di sini.
nilai minimalnya dan nilai maksimalnya. Minimalnya itu 100, maksimalnya adalah 100. Minimalnya 0, maksimalnya adalah 100. Berarti nilai yang dimasukkan di sini tidak boleh melebihi 100 dan tidak boleh di bawah dari 0 ya. Nah, kita bisa mengcodingnya seperti ini. If ya volume lebih dari this max volume ya, maka kita bisa menuliskannya Xiaomi volume Xiaomi volume tidak boleh melebihi berapa? Melebihi this max volume. Nah, tentunya ininya harus di bawahnya kan? Nah, berarti di sini harus di else. Kita taruh di else-nya. Ya, seperti ini. Dan tentunya ini juga berlaku di dalam down-nya kan. Ini berarti kurang dari this min volume, tidak boleh kurang dari nah ininya diturunkannya kita pindah di dalam sini kan. Nah, seperti ini kita coba ya, kita coba compile dulu Java bintang Java. Nah, berhasil ya. Nah, kita pakai satu kelas dulu saja ya, kelas Xiaomi di sini. Kemudian kita buat lagi yaitu kelas phone user di sini. Nah, kita buat kelas phone user. Phone user.java. Ya. Di kelas phone user.java ini ya, dia punya satu variabel ya, satu member atribut di sini yaitu phone. Nah, kita buat phone. Phone, nah, kita namakan phone ya. Kemudian satu aja ya. Kemudian fungsinya dia punya 4 fungsi. Turn on the phone, turn off the phone, make the phone louder, make the phone silent. Nah, ini kita buat seperti ini. Public turn on the phone. Void ya. Turn on the phone. Nah, pasti ketika dia menghidupkan teleponnya, dia harus memanggil phone ya, power on, kan? Kemudian public void turn off the phone, turn off the phone. Berarti dia akan memanggil phone power off. Public ya. Kemudian make phone louder. Nah, kan public void make phone louder. Nah, di sini
phone-nya ya, phone class phone ini dia akan memanggil fungsi volume up kan. Phone volume up. Nah, di sini kita lewatkan ini volumenya berapa. Berarti di sini juga harus ada volume juga. Nah, volume ini kita lewatkan di sini. Volume. Ya kan? Yang terakhir public void make phone silent. Ini logikanya juga sama. Phone volume down. Nah, down-nya berapa? Kita bisa masukkan berdasarkan argumen yang dilewatkan di sini. Volume. Nah, seperti ini. Nah, kemudian biar phone-nya ini bisa dipakai, ya kan di sini kan, biar si phone-nya ini bisa dipakai di sini. Nah, kita nanti bisa melewatkannya melalui konstruktornya. Jadi ketika nanti kelas phone ini akan dipakai, ya, kelas phone user ini akan dipakai, ya, dia akan melewatkan dari keempat kelas ini, ya kan, melalui interface ini. Ya, interface ini dilewatkan melalui konstruktornya. Konstruktornya kita bisa buat public phone user, ya. Nah, phone-nya bisa kita lewatkan melalui sini. Phone. Atau gini aja biar lebih mudeng. Nah, kita bisa buat melalui file Java-nya langsung ya. main.java. Nah, kita pakai di sini. Kita siapkan public static void main, ya, string args. Ya. Nah, di sini kita akan membuat objek dari phone user dulu, ya. Karena yang bisa dipakai itu adalah phone user ini. Nah, phone user, nah, kita namakan HP Idris ya, sama dengan new phone user. Nah, kemudian HP Idris ini dia mengaktifkan turn on the phone, kemudian dia mengaktifkan make the phone louder. Nah, ini bisa diisikan ini. Diisikan contohnya saya akan membuat NAT 75. Kemudian HP Idris make the phone silent, saya isikan turunkan menjadi 50. Nah, kemudian baru saya matikan ya. Turn off the phone. Nah, kalau saya jalankan, nah, kalau saya Java main, nah dia akan error ya, meskipun di-compile berhasil, tapi ketika saya jalankan di sini error. Dia di error di sini karena apa? Karena phone power on-nya dia tidak akan bisa dipakai. Ya. Di sininya itu ketika memanggil turn on the phone melalui main Java-nya ini, turn on the phone ini, ya, dia tidak akan bisa menjalankan power on. Karena apa? Karena phone-nya di sini
ini masih nol ya, masih belum tercipta objeknya. Ya, untuk menciptakan objek dari phone ini, ya, kita harus melewatkan atau membuat kelas dari kelas yang telah mengimplement phone, yaitu apa? Kelas 4 ini ya, salah satu dari 4 ini yang telah mengimplement dari phone-nya ini. Contohnya tadi kita sudah membuat kelas Xiaomi. Nah, kita buat kelas Xiaomi-nya, hasil dari kelas Xiaomi-nya. Nah, kelas Xiaomi sama dengan new Xiaomi sini. Nah, biar si Xiaomi ini bisa dipakai di sini, ya, Xiaomi-nya ini harus kita lewatkan ke dalam phone user ya. Karena kelas yang sudah mengimplement phone adalah kelas Xiaomi dan phone-nya Xiaomi ini harus bisa dilewatkan ke sini melalui phone user. Ya, untuk bisa kelas Xiaomi ini dipakai di dalam kelas phone user, kita bisa dijadikan objek dari Xiaomi ini menjadi parameter di dalam kelas phone user. Jadi nanti modelnya Xiaomi ini akan masuk melalui parameter di sini. Ya. Kalau ini saya jadikan seperti ini, otomatis di phone user konstruktornya akan kita jadikan konstruktor yang menerima satu argumen ya, yaitu argumen phone. Ya, saya lewatkan ini phone Xiaomi. Nah, kemudian this phone sama dengan Xiaomi. Nah, kalau saya jalankan, saya compile dulu ya. Kemudian saya jalankan Java main. Nah, dia akan berhasil ya. Xiaomi dihidupkan, Xiaomi volume dinaikkan, Xiaomi ini salah ketik nih. Xiaomi diturunkan ya. Clear lagi. Saya compile, kemudian saya jalankan Java main. Nah, ya, Xiaomi dihidupkan ya. Kemudian Xiaomi dinaikkan 75, Xiaomi turunkan 50, kemudian Xiaomi dimatikan. Nah, padahal di sini kita akan memiliki 4 kelas ya, kelas iPhone, kelas Samsung, kelas Oppo. Kita buatkan dulu. New kelas iPhone ya. iPhone Java. Nah, kemudian kita punya kelas Oppo.java. Kemudian satu lagi Samsung ya. Kita punya kelas Samsung.java. Nah, masing-masing kelas ini, kelas iPhone, kelas Oppo, kelas Samsung juga melakukan implement atau memakai interface dari phone. Berarti kita tambah juga implements ya. Yang pertama di Samsung dulu, kita jadikan implements phone. Nah, biar cepat kita bisa pakai codingan yang ada di Xiaomi ini. Copy, taruh di Samsung, kita pastekan. Kemudian kita sesuaikan Xiaomi ganti Samsung ya. Samsung. Karena masih sama ya. Di Samsung kalau kita lihat juga dia punya volume, juga punya is power on, kemudian fungsinya juga sama. Oh ya, ada tambahan satu lagi ya, get volume. Nah, kita tambahin di sini fungsi
get volume berarti karena volume di sini adalah integer, berarti fungsinya harus mengembalikan nilai integer. Untuk mengembalikan nilai berarti kita gunakan integer. Get volume. Kan this volume. Jangan lupa karena dia mengembalikan nilai berarti kita tambahin return. Dan ini juga berlaku di keempat kelas ini ya. Xiaomi tadi juga sama ya. Xiaomi kita perlu tambahkan. Ya, seperti ini. Ini juga kita copy semua. Kita pasangkan di iPhone. Xiaomi-nya kita ganti. iPhone. Oh ya, satu lagi ya. Ini juga implements font juga sama. Dan satu lagi ini ya, variabel is power on-nya kita gunakan sebagai penanda ketika fungsi power on ini dijalankan. Berarti this power on is power on sama dengan true kan? Karena dia boolean di sini. Kalau yang di sini this is power on sama dengan false. Nah, seperti itu. Ini kita copy lagi setelah iPhone, kita di kelas Oppo. Kelas Oppo juga melakukan implements dari kelas phone, interface phone. Ya, kemudian iPhone-nya kita ganti menjadi Oppo. Ini ya. Ini tadi kita cek lagi iPhone. Sudah, ini power on-nya sudah. Kemudian Oppo sudah. Samsung kita cek, oh belum di sini. This is power on sama dengan true. Kemudian this is power on sama dengan false. Kan? Kemudian di Xiaomi juga sama, belum. This power on sama dengan true. Dan di sini this is power on sama dengan false. Oke. Kita coba Java, cek dulu ya, kita compile dulu apakah ada masalah. Nah, berhasil ya, tidak ada masalah. Kemudian keempat kelas ini kita harusnya bisa gunakan ke dalam kelas phone user ya. Jadi skenario-nya ketika kita buka mainnya, nanti kita akan punya 4 HP ya, Xiaomi, kemudian iPhone ya. Kita buatkan objeknya masing-masing dari kelas ini. Kemudian ada Oppo ya. Oppo sama dengan new Oppo. Nah, kemudian ada Samsung. Kemudian new Samsung. Ya. Seperti ini ya. Nah, nanti harusnya skenario-nya ini ketika HP Idris ini berganti dari Xiaomi ke iPhone, kemudian si Oppo ya, kemudian ganti ke Samsung, ini harus bisa. Kalau ini Xiaomi ini kita masukkan ke dalam iPhone, ini kita masukkan ke dalam phone user, kita cek di sini
Apakah bisa jalan? Kita Java main ya, main Java karena yang kita rubah adalah Java-nya. Nah, kemudian kita jalankan Java main. Nah, dia akan keluar iPhone dihidupkan. Ya, iPhone dinaikkan 75, iPhone dimatikan. Nah, kan? Karena kalau kita lihat di phone user di sini, dia variabelnya adalah phone. Nah, biar sama dengan yang sini, kita bisa sesuaikan Xiaomi di sini kita jadikan phone ya. Nah, dan karena ini yang dibutuhkan adalah phone ya, bukan general, bukan khusus ke sebuah HP, berarti ini kita generalkan ya, dari Xiaomi jadi phone ya, kemudian iPhone jadi phone. Jadi meskipun hasilnya sama, tapi ini yang lebih sesuai dengan skenario yang kita berikan. Nah, jadi phone-nya di sini ini akan dipakai dalam phone user, ya kan? Bukan sini masuk ke sini. Ya, dari sini masuk ke sini. Ya, otomatis ini adalah phone semua. Bukan kita khususkan ke dalam satu merek. Ya. Kalau satu merek ini masuk ke sini, berarti harusnya dari sini masuk ke sini. Tapi karena melewati ini, ya ini berarti harus menggunakan phone. Ya. Seperti itu. Kita jalankan lagi. Contohnya ini ganti Samsung ya. Kita jalankan Java main. Kemudian baru Java main. Nah, ini ganti Samsung sekarang. Ya kan? Model seperti ini disebut sebagai dependency injection. Jadi sebuah dependency yang disuntikan ke dalam kelas yang lain. Ya, sebuah library ya atau kelas lain yang disuntikan ke dalam kelas yang lain. Itu istilahnya dependency injection. Oke. Nah, oke, ini berarti sudah selesai, sudah sesuai dengan skenario yang tadi kita buat di sini ya. Dari kita punya interface phone, kemudian dari interface ini diimplementasikan ke dalam 4 kelas, yaitu kelas Xiaomi, kelas iPhone, kelas Samsung, dan kelas Oppo. Kemudian interface ini dipakai ke dalam diinjekkan ya, dipakai ke dalam bentuk dependency injection di dalam kelas phone user. Untuk kemudian setiap fungsi yang ada di sini diimplementasikan di sini, kemudian dipakai di dalam kelas phone user. Oke, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan mengenai penggunaan interface di dalam OOP ya. Mungkin kalau teman-teman nanti mencoba kemudian ada permasalahan, silakan dapat dituliskan di kolom komentar. Nanti kita akan diskusi ya, kita akan bahas bareng ya. Oke, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Saya harap teman-teman bisa mencobanya ya, mencobanya sendiri di rumah. Kemudian kalau ada masalah seperti yang tadi saya sampaikan, kita bisa diskusi melalui kolom komentar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.